Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Art Content. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membalas dua masalah yang hampir mirip yang selalu muncul eh, di aplikasi JMO, terutama itu di bagian klaim JHT-nya. Kalau di bagian pengkinian ya nggak akan muncul masalah ini, tapi masalahnya ini akan muncul di bagian klaim JHT gitu. Jadi kita mau proses klaim JHT. Oke, sebelum saya lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya, serta di share video ini biar tersebar luaskan dan bisa lebih banyak memberikan informasi-informasi kepada orang-orang. Oke. Nah, oke guys, jadi ini ada dua masalah yang selalu muncul di bagian proses klaim JHT di aplikasi JMO gitu. Jadi dua masalah ini sebenarnya hampir mirip gitu. Sebenarnya ini juga satu persatu. Sebenarnya kedua masalah ini udah saya bahas, tapi videonya di beda-beda satu persatu gitu, nggak saya bahas sekaligus dalam satu video. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas dua masalah ini dalam satu video. Jadi kemungkinan durasi video ini memakan juga waktu ya paling kurang lebih 10 menitan lah gitu. Jadi saya akan mensingkat saja atau mengkat saja yang bagian-bagian penting ya gitu. Jadi jangan di skip video ini, tonton sampai selesai biar tidak gagal paham dan tidak salah fokus gitu. Oke, untuk masalah pertama di bagian klaim ya pastinya. Di sini keterangannya ada bentar. Di sini keterangannya ini, pengajuan klaim JHT tidak dapat dilanjutkan di aplikasi JMO karena terdapat data yang berbeda. Harap lakukan koreksi data. Ya. Ini untuk yang masalah pertama ya. Sebenarnya masalah ini juga seperti saya jelaskan tadi, ini masalah udah saya bahas di video saya yang sebelumnya. Bisa kalian cek di situ. Nah, di sini saya akan memperjelas lagi. Untuk masalah yang seperti ini bisa diakalin gitu, bisa diakalin, tapi ada juga yang nggak bisa gitu. Jadi gimana biar bisa diakalinnya? Ya, kalau kalian udah pengkirian data dan pengkirian datanya udah berhasil, ya kalian tinggal cek saja saldonya. Kalau misalnya pengkirian data mempunyai 2 KPJ kan, otomatis habis pengkirian data itu kan saldonya kegabung. Kalau saldonya udah kegabung terus masuk di klaim, dapat keterangan yang seperti ini. Nah, seperti ini nih. Nah, itu kalian tinggal di reset akun. Setelah di reset akun, kalian buat akun pakai KPJ yang udah gabung atau udah AG yang ada saldonya gitu. Jadi yang nggak ada saldonya nggak usah dimasukin gitu. Jadi nanti dia tinggal jadi satu KPJ. Terus kalau akunnya udah jadi, udah tinggal satu KPJ doang di akun JMO kalian, ya tinggal kalian masuk di bagian proses klaim. Nggak usah pengkinian lagi, karena pengkinian itu cuma bisa dilakukan sekali gitu selama KPJ itu belum cair gitu. Nah, untuk masalah yang kedua yang sama yang kayak gini, nah ini hampir mirip sih ya, hampir mirip seperti yang saya bilang tadi. Ini hampir mirip dengan masalah yang nah, jadi sebenarnya masalah ini masih baru dan intinya belum terlalu jelas lah gitu, apa yang harus kita lakuin gitu, belum tahu pasti gitu. Nah, jadi untuk masalah yang seperti ini saya akan memberikan satu satu trik dan tips untuk mencegah tidak terjadinya masalah seperti ini. Ini masalahnya agenda koreksi ya, bisa dibaca di keterangannya, agenda koreksi. Nah, kalau agenda koreksi ini agenda ini kan artinya perencanaan. Berarti agenda koreksi, perencanaan koreksi. Nah, yang perlu kalian ketahui, JMO sekarang itu dia data kalian itu langsung connect sama data yang terupdate di Dukcapil gitu. Contohnya, kalian waktu bekerja belum kawin, ya kan, belum kawin, statusnya masih belum nikah. Nah, ketika kalian berhenti bekerja 1 tahun 2 tahun, terus kalian mau mencairkan BPJS kalian sekarang ini, di posisi sekarang misalnya kalian udah menikah, KTP kakak udah
pokoknya status kalian udah terbaru, udah menikah ya, dan di BPJS belum menikah, itu kalian wajib koreksi data dulu gitu. Jadi data kalian diupdate, data di database BPJS sama database Dukcapil itu harus sinkron gitu, nggak boleh beda gitu. Begitupun dengan nama ibu kandung dan lain-lain gitu. Jadi untuk sebelum kalian proses JMO itu saya saranin untuk cek dulu data kalian gitu, cek data di database BPJS gitu. Kalian bisa, kalau ada nanya, bang gimana bang kalau cara cek data kita untuk mengetahui status kita di BPJS itu kawin atau belum, atau apa, cara mengetahui nama ibu kandung kita yang terdaftar di BPJS gitu, biar kita bisa samain dengan data yang di KK. Kalian tinggal masuk di aplikasi JMO kalian. Di sini nggak ada rekam layar ya, soalnya kalau JMO itu nggak bisa rekam layar, jadi saya jelasin saja, pasti kalian udah tahu lah. Jadi kalian tinggal masuk di akun JMO kalian. Nah terus kalian masuk di bagian jaminan hari tua. Nah di bagian jaminan hari tua itu kalian klik fitur atau bagian RSJHT. Nah di RSJHT itu kalian tinggal pilih KPJ aja, terus masuk, habis klik KPJ langsung lanjut gitu. Nanti di situ akan muncul data-data kalian, rincian-rincian nama ibu kandung, status perkawinan kalian yang terdaftar di BPJS gitu. Jadi misalnya kalian beda nama ibu kandung nih, misalnya di BPJS si ini si A, di kakak kalian si B, ya kalian harus koreksi data gitu. Koreksi data, data BPJS samain sama di kakak gitu, biar apa, biar nggak kena pas proses klaim JHT nggak kena agenda koreksi gitu. Karena namanya kalau kalian udah tahu data kalian beda, terus kalian paksain untuk pengkinian, ya oke lah, pengkinian pasti berhasil, tapi pas klaim ya jangan harap kalau bisa berhasil gitu. Terus pertanyaan lagi nih, terus bang kalau misalnya udah terlanjur kena agenda gimana? Ya ada dua cara sih, ada dua cara. Cara pertama, yang jelas kalian harus datang ke kantor BPJS terdekat itu, untuk meminta bantuan kepada CS atau petugas BPJS ketenagakerjaan. Itu harus datang ke kantor cabang dengan bawa ya berkas-berkas lah, seperti KTP, plat paring, dan dokumen lainnya gitu. Nah cara kedua ini bisa kalian lakukan, tapi nggak juga di semua data ya, nggak semua data bisa berhasil dengan cara kedua ini gitu. Cara kedua ini kalian bisa langsung ngajuin di Lasik, di Lapak Asik ya. Tapi bang, kalau ngajuin di Lapak Asik kan foto belum keblok, pasti ditolak. Nah itu juga masalahnya. Jadi kalian ajuin di Lasik, ini kan statusnya kalian sudah pengkinian ya, udah pengkinian data. Jadi kalian ajuin di Lasik pakai KPJ yang udah AG atau udah amalgamasi atau yang sudah penggabungan saldo gitu. Jadi kalau misalnya kalian masukin di Lasik nih, data ini udah kena agenda nih, ya ajuin aja di Lasik gitu, ajuin di Lasik pakai KPJ yang ada saldonya gitu. Nanti yang KPJ nggak ada saldonya nggak usah diikut sertakan gitu, karena kan saldo itu kan udah pengkinian, otomatis saldonya udah gabung di KPJ yang udah diamalgamasi gitu. Jadi saya rasa segitu aja sih, karena saya mengingat juga durasi video biar nggak terlalu lama, jadi saya perjelas dan disingkat-singkat, di-cut-cut aja bagian-bagian penting yang perlu saya jelaskan. Saya nggak mau terlalu banyak bertele-tele. Oke, semoga kalian paham dan semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.